Rektor Universitas Patimura Profesor Frejili Wakabesi mengatakan bahwa terdapat 3 aspek dalam fokus utama Unpati di tahun 2026. Hal itu disampaikan Rektor Lewakabesi usai penutupan rapat kerja pimpinan dalam lingkup Unpati kepada wartawan. Ketiga hal penting yang menjadi perhatian adalah evaluasi kerja di tahun 2024, perancangan program dan anggaran tahun 2026, serta berbagai diskusi persoalan institusi dalam mencari solusi dan percepatan pembangunan kampus. Menurut Rektor, perencanaan tersebut mengarah pada visi Rektor Unpati yang disesuaikan dengan visi pemerintah Provinsi Maluku dan pemerintah pusat. Selain itu, terdapat 3 aspek strategis yang juga menjadi pembahasan dalam Rakerpin itu, yakni peningkatan kualitas akademik dan akreditasi, pembenahan tata kelola dan peningkatan pendapatan, dan ketiga, kontribusi langsung terhadap pembangunan daerah maupun nasional. Berikut ini, simak keterangan lengkap Rektor Lewakabesi, seperti yang dilaporkan reporter Patimura TV Janes Balol. Unpati sebagai salah satu institusi pendidikan, lembaga pendidikan tinggi, itu harus memainkan peran yang strategis, memainkan peran yang signifikan, yang betul-betul terarah untuk kita menyiapkan sumber daya manusia. Dia mengerti bahwa kita harus memiliki pengetahuan, keterampilan, tetapi juga hal-hal konkret apa yang kita bisa kerjakan dalam membantu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Dalam kerangka itu maka ada 3 aspek yang menjadi perhatian dalam diskusi kita, yaitu bagaimana Unpati bisa mengejar akreditasi unggul. Akreditasi unggul karena akreditasi itu ada tiga level, akreditasi baik sekali dan unggul. Kita mengejar ke akreditasi unggul dan akreditasi internasional. Itu aspek pertama yang kita siapkan. Yang kedua, kita mencoba untuk melakukan tata kelola administratif, tata kelola keuangan, tata kelola kinerja kepegawaian dan perencanaan, yang tujuannya adalah supaya kita bisa efisiensi, kita bisa efektivitas dalam pemanfaatan anggaran, tetapi prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi menjadi hal yang utama untuk kita mencoba meningkatkan pendapatan kita. Pendapatan baik dari aspek akademik maupun dari aspek non-akademik. Aspek akademik artinya kerja-kerja kita yang bisa berdampak pada pendapatan. Kita tidak hanya berharap pada UKT, tetapi kemudian kita membentuk pusat-pusat kajian dan pusat-pusat studi yang mereka bisa melakukan pengkajian kerjasama bidang-bidang terkait dengan instansi terkait maupun pemerintah daerah, supaya dari situ ada sumber pendapatan. Itu disebut sebagai pendapatan akademik. Sedangkan non-akademik adalah melalui unit bisnis, aset-aset kita yang kita kembangkan dan kita kelola. Tujuannya adalah peningkatan pendapatan BLU. Jadi aspek kedua yang kita gumuli atau kita perbincangkan adalah bagaimana sumber-sumber pendapatan itu bisa kita kelola dengan baik. Yang tentu akan memberi dampak juga pada kinerja institusi terhadap pendapatan BLU dan untuk remunerasi atau pembayaran remun bagi para pegawai maupun para dosen. Itu hal kedua. Dan hal ketiga, bagaimana peran kita untuk memainkan tanggung jawab peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat ini kita lihat dari bagaimana keterlibatan kita untuk bekerja membantu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam program Asta Citanya, swasembada pangan, swasembada energi maupun swasembada air. Dan ini dimanifestasikan di dalam program-program kerja kita ke depan. Mudah-mudahan diskusi kita 2 hari tadi, kemarin dan tadi sudah bisa berjalan baik, dan kita tutup dengan hal yang halal.